Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahr Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, di bulan Ramadan ini kita mencoba untuk membahas aliran-aliran keagamaan dalam Islam atau madzahib mu'asirah fil Islam. Dengan komunikasi, revolusi industri, revolusi komunikasi dan informasi yang luar biasa dahsyatnya, umat Islam dihadapkan dengan fenomena penyebaran seluruh aliran-aliran dalam Islam maupun di luar Islam. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan bagaimana sikap kita menghadapi aliran-aliran internal Islam yang jamaat ini atau kelompok-kelompok ini berusaha untuk menyelamatkan umat Islam, berdakwah kepada umat Islam, menyatukan soft-soft umat Islam untuk mengembalikan kejayaan umat Islam, mengembalikan pelaksanaan atau implementasi syariah Islam dalam kehidupan umat sehari-hari. Madzahib mu'asirah yang saat ini banyak memunculkan pemikiran-pemikirannya yang aktif berdakwah di tengah-tengah umat kita. Di antara aliran-aliran ini adalah yang pertama, kelompok yang kita sebut dengan aliran Salafi. Aliran Salafi, lalu kemudian di Indonesia sebagian orang menyebutnya dengan aliran Wahabi, adalah aliran pemikiran Islam atau gerakan dakwah Islam yang berusaha mengembalikan umat Islam kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta manhaj Salafus Soleh. Memang secara pengertian, visi misi mereka, tujuan mereka menyampaikan dakwahnya, mengembalikan umat kepada Al-Quran dan Sunnah serta kehidupan salaf, ini adalah tujuan yang sangat mulia dan harus kita terima sebagai umat Islam dengan tujuan ini, melihat tujuan ini. Walaupun dalam pelaksanaannya di lapangan, implementasi dakwahnya di lapangan, kemudian terjadi banyak mukhalafat ma'al ummah, perselisihan-perselisihan terhadap pemahaman umat yang sudah mereka pahami selama ini. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat yang tajam di kalangan umat Islam. Nah, di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk mempelajari ini dan menyikapi aliran-aliran ini dengan bijak, ya, sesuai dengan ilmu tentunya. Kita melihat bahwa akidah mereka secara usulul akidah, tidak ada perbedaan pendapat dengan kita umat Islam di Indonesia. Bahwa mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ijma' qiyas, kita juga sama. Akan tetapi yang terjadi perbedaan pendapat adalah masalah-masalah furu'iyah yang sering berbenturan dengan pemahaman-pemahaman kita yang sudah ada di Indonesia ini tentang Islam adalah pada masalah-masalah furu'iyah. Masalah-masalah mutaghayyirat, hal-hal yang fleksibel, hal-hal yang bersifat cabang keagamaan. Baik furu'iyah masalah akidah maupun masalah syariah dan muamalat. Sehingga sikap kita terhadap perbedaan pendapat ini adalah na'mal fima ittafaqna fi, sebagaimana disampaikan oleh ulama dunia, Al-Imam Hasan Al-Banna dan Muhammad Abduh. Na'mal fima ittafaqna fihi wa nahdhar ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Kita mari bekerja sama terhadap hal-hal yang kita sepakati. Ya, terkait usulul aqidah, usulul syariah, usulul muamalat, ya, seperti Allah Esa, ya. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Itu usulul aqidah. Allah Maha Pencipta, Allah yang disembah dan seterusnya. Tauhid kita itu sama. Pengakuan kita terhadap Asmaul Husna, wasifat dan seterusnya sama.
Tetapi ketika klasifikasi akidah itu terjadi perbedaan pendapat. Masalah azab kubur dan sebagainya terjadi perbedaan pendapat. Nah, pada hal yang berbeda pendapat ini kita saling bekerja sama, kita saling toleransi selama mereka memiliki dalil dan selama kita memiliki dalil, dua pendapat diakomodir dalam Islam. Perbedaan masalah furu'iyah dalam masalah ibadah misalnya tentang zikir jamaah, doa setelah sholat dan seterusnya, itu masalah ikhlafiyah, bukan masalah usul yang harus kita perselisihkan, apalagi melahirkan perpecahan. Itu sudah terjadi zaman Nabi, zaman sahabat, sampai ila yaumil qiyamah. Hal-hal yang berbeda pendapat ini tidak boleh lagi dipertajam, diperselisihkan kembali, karena setiap kelompok sudah memiliki pandangan. Nah, masalahnya adalah, saudara sekalian dirahmati Allah, sebagian pengikut kelompok ini menempatkan masalah-masalah furu' menjadi usul. Masalah-masalah khilafiyah menjadi masalah-masalah bid'ah, masalah-masalah akidah. Seperti membaca Quran di kuburan. Itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang membolehkan, ada yang mengatakan sampai, ada yang tidak mengatakan sampai, ada yang boleh, ada yang tidak membolehkan. Bahkan Ibnu Taimiyah membolehkan. Tapi kemudian sebagian mereka yang tidak memahami bahwa ini masalah furu', mereka jadikan sebagai masalah usul, sehingga siapa yang membaca Quran di kuburan termasuk dosa besar, termasuk syirik besar, bahkan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nauzubillah. Perbedaan pendapat ini tidak boleh dilakukan serampangan, tetapi harus diakomodir sesuai dengan dalil. Yang kedua, fenomena munculnya gerakan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin adalah gerakan yang didirikan oleh Imam Hasan al-Banna di Mesir tahun 1940-an. Ya, sebagaimana Salafi didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di Saudi 200 tahun yang lalu. Dua gerakan ini memang didirikan oleh ulama. Imam Hasan al-Banna adalah seorang ahlus sunnah wal jamaah dari Mesir, dan dakwahnya mengajak umat tidak fokus kepada masalah membersihkan akidah saja, mereka membersihkan akidah umat Islam, tetapi Ikhwanul Muslimin tujuan dakwahnya ada 7 ya. Pertama, membentuk atau takwinul fardul muslim. Tujuan jamaah ini, kelompok ini, membentuk kepribadian muslim yang sesuai Al-Quran Sunnah dan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, takwin al-usra al-muslimah, membentuk keluarga muslim, ya, yang berjilbab, yang beribadah, yang melakukan syariat. Dan yang ketiga, al-mujtama' muslim, kemudian tahrir daulah Islamiyah, membebaskan negara-negara Islam dari penjajahan di masa itu tahun 40-an. Nah, sehingga Ikhwanul Muslimin sering dituduh adalah gerakan politik, karena memang tujuan membebaskan negara-negara Islam dalam kungkungan penjajahan imperialisme tahun 40-an ini. Karena di masa beliau ini penjajahan terhadap dunia Islam yang luar biasa. Hampir seluruh dunia Islam termasuk Indonesia dijajah oleh para imperialisme barat. Yang kelima, tujuan mereka adalah islahul hukumah, memperbaiki negara yang korupsi, memperbaiki negara yang zalim, pemerintahan yang zalim dan seterusnya. Sehingga memang gerakannya sering disebut dengan gerakan politik. Padahal sebenarnya ini semuanya gerakan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang memperbaiki kehidupan kita sehari-hari, umat Islam sehari-hari, menuju umat yang khairu ummah ukhrijat linnas. Nah, dua gerakan ini, saudara sekalian dirahmati Allah, dalam mazahib mu'asirah dan aliran-aliran Islam kontemporer, dua-duanya memang sama ya, tujuannya sama dengan NU, Muhammadiyah dan seterusnya, yaitu ingin berdakwah kepada umat Islam, memperbaiki akidah, memperbaiki akhlak, memperbaiki syariat, ibadah umat Islam, dan mengembalikan umat kepada syariat Islam. Tujuannya di situ, satu di situ. Ikhwanul Muslimin tidak seperti perbedaannya dengan Salafi Wahabi, dia tidak fokus kepada perbedaan pendapat. Mereka selalu menghindari perbedaan pendapat yang apabila dua kelompok memiliki dalil masing-masing. Mereka lebih mengakomodir perbedaan pendapat daripada golongan Salafi. Oleh karena Ikhwanul Muslimin ini lebih diterima di dunia Islam. Hampir 100 negara Islam menerima gerakan Ikhwanul Muslimin dalam berdakwah kepada umat, dan secara
nasional maupun secara global. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini pengenalan kita terhadap aliran-aliran atau mazhab-mazhab mu'asirah yang sibuk berdakwah, yang mereka berperan luar biasa dalam dakwah Islamiyah, mengembalikan umat kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, mengembalikan umat kepada syariah, mengembalikan umat kepada kejayaannya sebelumnya, di mana memang umat Islam pernah menguasai dunia, mewarnai peradaban manusia selama 1200 tahun. Ini kemudian tidak boleh kita tinggalkan, kita lupakan begitu saja. Ya, di mana dunia kita, kehidupan kita saat ini penuh dengan gaya hidup, lifestyle, ya, orang kafir, orang barat, ya, lifestyle peradaban lain yang bukan peradaban Islam. Sehingga ketika ada saudara kita yang berdakwah dari jamaah-jamaah tadi, ya, yang kalau yang internasional tadi jamaah Islamiyah, jamaah tabligh, jamaah salaf, jamaah ikhwanul muslimin dan seterusnya, mereka berdakwah memang tujuannya itu, bukan untuk berubah agama dan seterusnya, tapi membalikan umat kepada syariah. Nah, secara lokal itu ada NU Muhammadiyah juga, mereka berdakwah, mengorganisasi umat untuk kembali kepada ajaran Islam yang hanif, Al-Quran dan As-Sunnah, ya, kepada syariah dan seterusnya. Cuma perbedaan gerakan, perbedaan dakwah ini yang kemudian tidak boleh kita anggap sebagai perbedaan akidah, perbedaan bahwa dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi metode, manhaj, pendekatan dakwanya saja yang berbeda, ya, untuk mengembalikan umat kepada kejayaannya. Semoga Allah SWT di bulan Ramadan ini menjadikan kita makin dewasa, makin lebih memahami gerakan-gerakan Islam ini, sehingga kita bisa menyikapi mereka dengan adil dan wajar. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.